Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pajak, ketemu lagi dengan kami Tax Community Universitas Pekalongan dalam acara kelas pajak tahun 2022. Nah, kita kan lagi musim ujian. Gimana nih persiapan teman-teman semua? Udah siap gas belum Senin? Oke, kalau kalian pengen lebih mantepin lagi buat persiapan ujian pajak besok, selamat sekali buat teman-teman semua. Kalian ada di tempat yang tepat. Kali ini kita akan bahas soal latihan praktikum perpajakan yang nantinya ya mungkin sih kemungkinan bakal jadi latihan atau soal kalian nih buat ujian. Langsung aja ya teman-teman. Yang pertama itu ada soal, ini dasar sih. Bapak Ali seorang pengacara di Surakarta merupakan WPOP dengan status menikah dan mempunyai 3 orang anak. Berdasarkan pembukuan di atas, pada tahun 2017 diketahui jumlah biaya yang dikeluarkan adalah 4.275 juta. Nah, hitunglah pajak terutang yang harus dibayarkan oleh Bapak Ali berdasarkan data tabel di atas. Ini langkahnya. Langkah yang pertama udah kelihatan ya teman-teman, yaitu menghitung angsuran PPh pasal 25 setiap bulannya. Untuk tabel tersebut udah ada di soalnya ya teman-teman, udah tercantum, nanti kalian tinggal menghitung angsurannya aja. Jadi nanti penghasilan bruto ini dikalikan dengan angsuran yang ini, 0,75%. Oke, kita bisa mulai lakukan. Ini dikalikan dengan 0,75%. Ini hasilnya. Lakukan buat satu periode ya teman-teman. Sip, oke. Nah nanti ini tinggal teman-teman jumlahin aja. Nah ini hasilnya ya. Kalau langkah satu udah, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menghitung penghasilan kena pajak dengan rincian. Yang pertama adalah penghasilan bruto, kita dapetinnya dari jumlah ini. Jumlah 1 tahunnya, ini udah disetahunkan, jadi tinggal input aja. Kalau misal belum disetahunkan, nanti teman-teman bisa dihitung dulu ininya, penghasilan brutonya. Langkah yang kedua adalah biaya. Biaya bisa dilihat dari soal. Nah, ini 4 miliar sekian. Kita cantumin di sini 4 miliar 257 apa 275 juta. Seperti ini. Lalu dapatlah penghasilan neto yang merupakan hasil dari pengurangan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya. Nah, didapetin 1 miliar 360 juta. Untuk PTKP-nya itu didapetin dari K3, yaitu status kawin dengan 3 orang tanggungan. Lalu PKP-nya hasil dari penjumlahan penghasilan neto dikurangin dengan PTKP. Oke, ini teman-teman udah dapat PKP-nya. Kita langsung lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu menghitung pajak terutang dari PKP yang sudah dihitung tadi. Ini masih menggunakan pasal 17 ya, tarif yang dulu teman-teman. Soalnya kan di soal tahunnya 2017. Nanti kalau misal soal yang keluar itu tahunnya 2022, udah April ya, April kesini, itu menggunakan PPh yang terbaru. Nanti bisa dilihat ya teman-teman di UU HPP. Nah, kita hitung aja dari 1 miliar 288 juta kita bagi ke 4 golongan. Yang pertama yaitu 5%. Hasil ini dikalikan dengan 5%. Lalu yang kedua, lanjut aja sampai akhir. Untuk golongan pertama adalah 5% dengan 50 juta, golongan 2 15% dengan 200 juta, 25% dengan 250 juta, dan yang terakhir 30% dengan sisanya dari jumlah PKP tersebut. Langsung aja kita hitung PPh terutangnya berapa. Nah, kita dapetin nih PPh terutangnya sebesar 331.400 juta. Lanjut langkah yang keempat, yaitu menghitung PPh yang kurang dibayar. Ini total PPh terutang didapetin dari sini. Lalu angsuran PPh pasal 25 ini kita dapetinnya dari sini. Yang tadi teman-teman udah hitung di soal itu ya.
Kita masukin ke sini sebesar 42 juta sekian. Nah, ini didapetin PPh kurang bayar tahun 2017 sebesar Rp289.137.500. Ini tuh hasil pengurangan dari PPh terutang dikurangi dengan angsuran yang sudah dibayar. Nah, begitu teman-teman. Untuk soal yang pertama, kita lanjut ya untuk soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu wajib pajak Tuan Panji status menikah telah terdaftar sebagai wajib pajak sejak tahun 2018 dan memiliki 2 buah usaha yang berada di wilayah yang berbeda, yakni usaha industri es krim terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak KPP Bandung dan usaha industri pakaian jadi yang terdaftar di KPP Bekasi. Berdasarkan pencatatannya selama tahun 2018, masing-masing usaha tersebut memiliki peredaran bruto usaha industri es krim sebesar Rp725.650.000 dan peredaran bruto usaha industri pakaian jadi sebesar Rp875.400.000. Berikutnya, wajib pajak Tuan Panji telah menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan ke DJP 3 bulan sejak awal tahun 2018. Nah, teman-teman, hitunglah PPh terutang yang harus dibayar wajib pajak Tuan Panji. Untuk langkah yang pertama, yaitu mencari tarif norma untuk industri es krim dan pakaian jadi. Tarif norma es krimnya itu 12,5%, terus industri pakaian jadi juga 12,5%. Ini dapetinnya itu dari file norma yang udah dibagikan dulu itu sama Budian. Nanti kita juga akan bagikan lagi, teman-teman bisa klik di link Google Drive-nya yang udah dicantumin di deskriptif box, oke. Nah, saya kasih tahu buat cara nyari normanya. Kita lihat ke ini. Nah, ini ya. Ini adalah norma yang udah di-share, ini juga di Google ada sih, teman-teman. Kita cari aja yang pertama adalah pengolahan es krim. Ini. Tadi kan kotanya Bandung kan ya? Bandung itu termasuk dalam 10 ibu kota besar, yaitu Medan, Jakarta, Palembang, Bandung, Makassar, Semarang, Denpasar, Surabaya, Manado, dan Pontianak. Otomatis Bandung masuk ke dalam hitungan yang ini. Nah, ini ya 12,5% karena kan itu termasuk 10 besar. Langsung kita ambil normanya, kita kembali lagi ke Excel, kita cantumin di sini. Nah, untuk yang kedua yaitu pakaian jadi Bekasi sebesar 12,5%. Nah, Bekasi bukan merupakan daerah ibu kota provinsi, maka menggunakan tarif yang ketiga. Ini, kalau bukan sini ya. Kita cari dulu. Nah, ini. Pakaian jadi ini. Ini bukan ibu kota provinsi, ini ibu kota provinsi. Kita ambil langsung tarifnya, pindahin ke Excel. Oke, langkah yang kedua yaitu menghitung penghasilan kena pajak. Ini. Tadi kan penghasilan brutonya ya, sekian, 700-an juta, 800, dikalikan dengan normanya, langsung aja kita kalikan mereka. Dikali dengan ini, hasilnya, nah 90.706.250.000 rupiah untuk industri es krim, dan yang untuk pakaian jadi sebesar 109.425.000 rupiah. Nah, berikutnya adalah kita totalin penghasilan dari kedua usaha tersebut. Nah, total. Nah, ini kita dapetin 200 juta sekian untuk penghasilan neto gabungan. Berikutnya adalah kita menghitung PTKP. Ini langkah-langkah ini harus teman-teman pahamin ya, biar menghitungnya tuh lancar gitu. Ini PTKP-nya dengan status kawin 0 tanggungan, yaitu hasilnya 58.500.000 rupiah. Berikutnya kita menghitung PTKP, yaitu penjumlahan dari penghasilan neto dikurangi dengan PTKP-nya. Nah, didapetin 141.631.250 rupiah. Karena di sini PKP ya, teman-teman bisa melakukan pembulatan, yaitu 3 angka di belakangnya itu harus dalam bentuk ribuan. Tapi ini kalau pembulatan berarti dibikin 0 semua, 3-nya, diturunin ke bawah. Tapi kalau misal nggak mau dibulatin juga nggak apa-apa,
kata kalau dosennya Budian sih nggak apa-apa, dua-duanya dibenerin semua. Jadi ini tergantung teman-teman ya, pengennya digimanain. Nah, kita bulatin ini yaitu 141.631.000. Oke, hasilnya ini kita langsung menghitung PPh-nya, pajak terutangnya. Yang pertama 5% dengan tarif 50 juta. 50.000. Salah. Next. Kita berikutnya adalah sisa dari ininya. Berarti kan kalau di sini hasil dari ini 141 sekian juta dikurangin dengan PPh yang dipasangin sama 5%. Nah, didapetin 91 juta. Tapi kalau misalnya sisanya tuh kiranya banyak nih, masih 200-an juta, otomatis langsung masuk ke PPh sini ya teman-teman. Kita lihat hasilnya berapa, 50 juta dikali ini, hasilnya adalah 2,5 juta. Berikutnya 91.631.000 dikali 15%, hasilnya 13 juta. Langsung aja kita hitungin mereka. Kita jumlahkan. Oke, tada, dapatlah 16.244.650 rupiah adalah pajak terutang tahun 2017 milik Tuan Panji. Kita lanjut yang ketiga ya teman-teman. Nah, soal yang ketiga yaitu wajib pajak Tuan Ardian dengan status menikah dan mempunyai 1 orang anak. Ia seorang dokter gigi bertempat tinggal di Bogor yang juga memiliki industri teh di kota yang sama. Peredaran usaha dari industri teh setahunnya itu berapa? 950.725 juta dan penerimaan bruto sebagai dokter gigi setahunnya 675.900.000 rupiah. Hitunglah pajak yang harus dibayar Tuan Ardian jika menggunakan norma. Oke, langsung aja langkah yang pertama yaitu kalian harus mencari tarif perhitungan norma dokter gigi dan industri teh. Itu untuk pencarian penghitungan normanya kalian bisa cari kayak langkah yang di soal nomor 2 itu ya teman-teman. Nah, ini dokter gigi 50% dan industri teh di Bogor 15%. Langsung langkah yang kedua yaitu menghitung ini. Ini kan kita udah dapetin ini dari soal tadi, kita langsung jumlahkan aja dari pendapatan bruto dikalikan dengan normanya 50%. Nah, didapetin 337 juta sekian. Lanjut untuk yang industri teh juga kita kalikan. Dan untuk penghasilan neto gabungan kita juga sama dengan nomor 2, harus digabungkan dulu penghasilannya. Nah, didapetin 480 juta. Terus untuk PTKP-nya 63 itu hasil dari status kawin dan 1 dengan tanggungan anak. Berikutnya adalah kita jumlahkan penghasilan neto gabungan dikurangin dengan PTKP-nya. Nah, dapetin hasil 400 ini. Kita bulatkan ya teman-teman. Tapi ini opsi, terserah dari masing-masing kalian mau dibulatin bisa, enggak juga, enggak apa-apa. Kita lanjut langkah yang ketiga yaitu menghitung normanya. Yang pertama adalah 50 juta. Terus yang kedua adalah 200 juta. Sisanya adalah ini dikurangin dengan ini. Terus dikurangin dengan ini. Nah, didapetin sekian. Terus kita langsung hitung ini dikali dengan ini. Langsung hitung set. Oke, hasilnya. Nah, untuk PPh-nya kita juga kayak langkah yang tadi, tinggal dijumlahin aja. Nah, udah ya. Udah. Ini adalah PPh terutang untuk soal nomor 3 yaitu milik wajib pajak Tuan Ardian. Untuk yang soal keempat kita lanjut ke part yang kedua ya teman-teman. Ditunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.